Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini, marilah kita belajar memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai, yang merupakan bagian dari pembelajaran perbandingan mata pelajaran matematika kelas 7. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya. Contoh kejadian yang termasuk perbandingan berbalik nilai antara lain: 1. Kecepatan kendaraan terhadap waktu tempuh. 2. Banyaknya hewan dengan waktu penghabisan makanannya. Serta yang ketiga, banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaian. Untuk lebih mudah dipahami, maka masing-masing kita akan belajar dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Mirza mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata dan waktu tempuh seperti pada tabel. Kecepatan rata-rata yang pertama adalah 80 km per jam dengan waktu 6 jam. Kecepatan rata-rata yang kedua 75 km per jam dengan waktu 6,4 jam. Kecepatan rata-rata yang ketiga 60 km per jam dengan waktu 8 jam. Serta kecepatan rata-rata yang keempat yaitu 40 km per jam dengan waktu 12 jam. Pertanyaannya adalah: pertama, bagaimanakah persamaan yang dapat kalian buat untuk menyatakan hubungan kecepatan rata-rata X dan waktu tempuh Y? Yang kedua, berapakah lama waktu perjalanan yang ditempuh jika Mirza mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam? Serta yang ketiga, gambarlah grafik persamaan yang menyatakan perbandingan antara kecepatan rata-rata dan waktu yang ditempuh. Baiklah teman-teman, marilah kita kerjakan bersama-sama. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan menghitung jarak tempuh. Dengan menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan rata-rata kali waktu. Pada data yang pertama, 80 kali 6 sama dengan 480. Pada data yang kedua, 75 kali 6,4 sama dengan 480. Pada data yang ketiga, 60 kali 8 sama dengan 480. Serta pada data yang keempat, 40 kali 12 sama dengan 480. Pada tabel ini dapat kita gunakan sebagai dasar dalam mengerjakan soal A, B, dan C. Baiklah teman-teman, kita mengerjakan soal A terlebih dahulu. Persamaan yang menyatakan hubungan kecepatan rata-rata X
dan waktu tempuh Y dapat kita tentukan. Kita fokus pada jarak 480 yang ternyata dari 4 data tersebut kendaraan dapat menempuh jarak yang sama, yaitu 480 km per jam. Itu artinya bahwa 480 merupakan konstanta perbandingan, sehingga kita dapat tentukan persamaannya X kali Y sama dengan 480, atau Y sama dengan 480 per X. Sekarang kita lanjut pada pertanyaan B. Lama waktu perjalanan yang ditempuh jika Mirza mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam, yaitu dapat digunakan dengan menggunakan rumus Y sama dengan 480 per X. Sehingga Y sama dengan 480 per 70 sama dengan 6,86 jam. Selanjutnya, kita juga akan menjawab pertanyaan C. Grafik persamaan yang menyatakan perbandingan antara kecepatan rata-rata dan waktu yang ditempuh dapat kita buat dengan cara terlebih dahulu kita membuat tabel sebagai berikut. Pada tabel tersebut, kita fokus pada pasangan terurut pada garis terbawah, di mana pasangan terurut itu merupakan pasangan XY. Data yang pertama 80,6, data yang kedua 75,4, data yang ketiga 60,8, serta data yang keempat 40,12. Yang kemudian pasangan terurut itu untuk menentukan titik-titik pada grafik, sehingga akan diperoleh grafik sebagai berikut. Contoh soal 2. Suatu rumah dikerjakan oleh 6 pekerja, diselesaikan selama 15 hari. Apabila dikerjakan oleh 10 pekerja, berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Marilah kita jawab bersama-sama, teman-teman. Dari soal kita tahu bahwa ketika ada 6 pekerja, maka memerlukan 15 hari. Dan ketika ada 10 pekerja, berapa harikah yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Maka kita dapat hitung, teman-teman, dengan cara 10 kali Y sama dengan 6 kali 15. 10Y sama dengan 90. Y sama dengan 90 per 10. Y sama dengan 9. Jadi, jika rumah dikerjakan oleh 10 pekerja, dibutuhkan waktu 9 hari untuk menyelesaikannya.
Contoh soal 3. Sekarung pelet cukup untuk pakan 300 ikan lele selama 60 hari. Jika sekarung pelet tersebut diberikan untuk 900 ikan lele, cukup untuk berapa hari? Marilah kita jawab bersama-sama, teman-teman. Dari soal kita dapat hitung dengan cara 300 kali 60 sama dengan 900 kali H. 18.000 sama dengan 900 H. 900 H sama dengan 18.000. H sama dengan 18.000 kali 900. H sama dengan 20. Jadi, sekarung pelet tersebut cukup untuk 900 ikan lele selama 20 hari. Terima kasih atas kebersamaan kita, teman-teman. Terima kasih juga kami sampaikan atas subscribe, like, komen, dan share. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.